Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi selanjutnya setelah kita menyusun neraca saldo, yaitu selanjutnya kita menyusun jurnal penyesuaian. Pada praktiknya, penyusunan jurnal penyesuaian untuk menunjukkan transaksi yang terjadi. Selain itu, terdapat transaksi yang telah terjadi tetapi belum dicatat sehingga perlu disesuaikan pada akhir periode. Akun-akun yang harus disesuaikan yaitu: pertama, beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. 3. Penyusutan aset tetap. 4. Perlengkapan. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. 1. Beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Beban terutang pada jurnal penyesuaian dituliskan apabila pada akhir periode masih diketahui adanya beban yang masih harus dibayar, sehingga transaksi tersebut harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Misalnya, beban listrik bulan Desember 2019 baru akan dibayar pada Januari 2020 sebesar 900.000. Dari ilustrasi tersebut, pada bulan Desember 2019 belum membayar dan berakibat timbulnya utang listrik. Maka, dalam jurnal penyesuaian dicatat sebagai berikut. Beban listrik pada utang listrik 900.000. Yang kedua yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih menjadi kewajiban untuk menerima pembayaran. Misalnya, perusahaan menerima bunga dari bank dengan jangka waktu 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu setiap 1 April 2019 dan 1 Oktober 2019 dengan nominal 1 juta. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi sampai 31 Desember 2019, perusahaan akan mendapatkan bunga yang harus diterima sebanyak 3 bulan, yakni dari bulan Oktober, November, Desember. Ya, berarti 3 bulan. Jadi cara menghitungnya 3/6. Ini per 6 karena setahun dibayarkan 2 kali. Ya, maka sini 3/6 dikali 1 juta sama dengan 500.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat, piutang bunga pada pendapatan bunga 900.000. Di sini piutang bunga ini sama dengan pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga yaitu penyusutan aset tetap. Pada penyusutan aset tetap ini disesuaikan untuk mengetahui nilai penyusutan dari aset tetap. Misalnya, perusahaan membeli kendaraan operasional dengan harga 650 juta. Setelah diperhitungkan umur ekonomis dari kendaraan operasional tersebut selama 5 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019. Nah, untuk menghitung penyusutan ini tergantung metodenya. Ini di sini metode yang kita pakai yaitu metode garis lurus ya. Jadi cara menghitung penyusutan per tahunnya 650 juta dibagi 5 sama dengan 130 juta. Jadi jurnal penyesuaian yang kita catat, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 130 juta. Nah, untuk penyusutan aset tetap, jurnal penyesuaiannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya aset tetapnya apapun, ya jurnal penyesuaiannya seperti ini. Misalnya aset tetapnya berupa peralatan. Jadi jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi disesuaikan nama aset tetapnya. Yang keempat yaitu perlengkapan. Guna melakukan penyesuaian terhadap akun perlengkapan, diperlukan perhitungan mengenai pemakaian dari perlengkapan tersebut. Misalnya, pada 1 September 2019, dibeli perlengkapan kantor dengan jumlah nominal 11 juta. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, diketahui persediaan perlengkapan pada 31 Desember 2019 sebesar 4 juta. Buatlah jurnal umum tanggal 1 September 2019 yang dicatat sebagai akun harta dan beban. Yang kedua, buatlah ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 jika dicatat dengan akun harta dan beban. Jadi untuk penyesuaian perlengkapan ini ada 2 metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai harta, yang kedua dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnal umum yang kita buat
yaitu perlengkapan pada kas. Di sini kalian perhatikan perlengkapan. Perlengkapan ini merupakan harta, maka di sini catat sebagai harta, nama akunnya perlengkapan. Jika dicatat sebagai beban, berarti jurnal umumnya yang kita buat yaitu beban perlengkapan pada kas. Kalian perhatikan di sini nama akunnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan merupakan beban, makanya di sini catat sebagai beban. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan. Ini catat sebagai harta, akunnya bunyinya perlengkapan. Catat sebagai beban, akunnya bunyinya beban perlengkapan. Untuk membuat jurnal penyesuaiannya, jika dicatat sebagai harta, ini kan perlengkapannya di debit, maka nanti pada saat penyesuaian perlengkapannya di kredit, yang di debit yaitu beban perlengkapan. Angkanya kita pakai yang terpakai, yang sudah terpakai. Nah, kita hitung dulu yang sudah terpakai. Di sini 11 juta awalnya, kemudian sisanya 4 juta, berarti yang terpakai 11 juta dikurang 4 juta sama dengan 7 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai harta, nominalnya yaitu yang terpakai. Jadi jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan 7 juta. Ya, jadi kalian harus perhatikan, ini perlengkapannya di debit awalnya, di neraca saldo di debit, kemudian pada saat penyesuaian perlengkapan letaknya di kredit, yang di debitnya beban perlengkapan, angkanya ini kita pakai angka yang terpakai. Kemudian jika dicatat sebagai beban, maka di sini angkanya yang kita cari yaitu yang tersisa. Angkanya yang tersisa. Yang tersisa tadi di sini diketahui persediaan perlengkapan pada 31 Desember 2019 4 juta. Ini berarti yang tersisa 4 juta perlengkapannya. Jadi jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai beban berarti angkanya yang tersisa. Jadi jurnalnya perlengkapan pada beban perlengkapan. Kalian perhatikan di sini awalnya pada saat kita mencatat di jurnal umum beban perlengkapan dicatat sebagai beban. Jadi muncul di neraca saldo beban perlengkapan. Maka pada saat penyesuaian beban perlengkapannya ini kita letakkan di kredit, di debitnya perlengkapan. Nominalnya yang tersisa yaitu 4 juta. Selanjutnya yaitu yang kelima, beban dibayar di muka. Misalnya pada 1 September 2019 dibayarkan beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun dengan jumlah nominal 5 juta. Buatlah jurnal umum tanggal 1 September 2019 yang dicatat sebagai akun harta dan beban. Buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 jika dicatat dengan akun harta dan beban. Nah, di sini beban dibayar di muka ada dua metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai harta, yang kedua dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnal umumnya asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, kalian perhatikan di sini akunnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini merupakan harta. Ya, jadi catat sebagai harta, jurnalnya berarti asuransi dibayar di muka pada kas. Jika dicatat sebagai beban, berarti jurnal umumnya beban asuransi pada kas. Kalian perhatikan di sini beban asuransi. Beban asuransi ini merupakan beban ya, sudah jelas di sini ada kata-kata bebannya, ya berarti ini catat sebagai beban asuransi. Oleh karena itu nanti yang muncul di neraca saldo jika dicatat sebagai harta, maka yang muncul di neraca saldo yaitu asuransi dibayar di muka sebelah debit 5 juta. Nah, jika dicatat sebagai beban, maka nanti yang muncul di neraca saldo yaitu beban asuransi sebelah debit 5 juta. Nah, kemudian kita hitung berapa yang sudah menjadi beban, berapa yang sudah terpakai asuransinya, berapa yang tersisa. Kita hitung dari mulai 1 September 2019 ya, berarti 1 tahun akan berakhir di bulan apa kalau 1 tahun? Ya, bulan Agustus 2020 ya, tanggal 31 Agustus 2020. Kan di sini jangka waktunya 1 tahun, mulai 1 September 2019. Berarti 1 September 2019 selama 1 tahun, berarti nanti akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Kemudian kita hitung nih, dari 1 September 2019 sampai 31 Desember 2019, ini berarti yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai ada 4 bulan. Berarti kita cara menghitungnya 4/12 kali 5 juta sama dengan 1.667.000.
Nah, kemudian kita hitung ini yang tersisa dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2020. Ini yang tersisa ada 8 bulan ya. Berarti kita cara ngitungnya 8 per 12 kali 5 juta sama dengan 3.333.000. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya, jika dicatat sebagai harta, ini kan asuransi dibayar di mukanya di debit ya, berarti nanti jurnal penyesuaiannya asuransi dibayar di mukanya ini kita letakkan di lawannya, berarti di kredit. Yang di debitnya beban asuransi, angkanya pakai angka yang terpakai ya, perlu diingat. Jadi jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai harta berarti angkanya yang terpakai. Jadi jurnal penyesuaiannya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, ini asuransi dibayar di mukanya awalnya di debit, di penyesuaian jadi di kredit. Dan di debitnya beban asuransi, angkanya yang terpakai. Kemudian jika dicatat sebagai beban, maka nanti jurnal penyesuaiannya ini kan beban asuransinya di debit. Berarti nanti cara membuat jurnal penyesuaiannya, ini kita letakkan di lawannya, berarti di kredit beban asuransinya. Yang di debit berarti asuransi dibayar di muka, angkanya yang tersisa. Ya, jadi perlu diingat jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai beban, angkanya yang tersisa. Jurnalnya jadi asuransi dibayar di muka pada beban asuransi senilai 3.333.000. Ya, kalian perhatikan di sini beban asuransinya awalnya di debit. Jadi pada saat penyesuaian beban asuransinya di kredit, yang di debitnya asuransi dibayar di muka, angkanya yang tersisa. Yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka. Misalnya, pada tanggal 1 Mei 2019 telah diterima pendapatan sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 50 juta. Buatlah jurnal umum tanggal 1 Mei 2019 yang dicatat sebagai akun utang dan pendapatan. Buatlah ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 jika dicatat dengan akun utang dan pendapatan. Jadi pada pendapatan diterima di muka ini ada dua metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai utang, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Jika dicatat sebagai utang, maka jurnal umumnya yaitu kas pada sewa diterima di muka. Nah, kalian perhatikan di sini sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini merupakan utang ya. Jadi di sini catat sebagai utang, maka bunyinya akunnya sewa diterima di muka. Kemudian, jika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal umumnya kas pada pendapatan sewa. Nah, perhatikan di sini akunnya pendapatan sewa ya. Pendapatan sewa ini merupakan pendapatan ya. Jadi di sini catat sebagai pendapatan, di sini nama akunnya pendapatan sewa. Bisa kalian bedakan ya. Ini sewa diterima di muka dicatat sebagai utang, ini pendapatan sewa dicatat sebagai pendapatan. Oleh karena itu nanti pada saat di neraca saldo, jika dicatat sebagai utang, maka nanti yang muncul di neraca saldo yaitu sewa diterima di muka di sisi kredit 50 juta. Nah, jika dicatat sebagai pendapatan, maka nanti yang muncul di neraca saldo yaitu pendapatan sewa di posisinya di kredit sebesar 50 juta. Kemudian kita hitung berapa sih pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan atau berapa pendapatan yang sudah terpakai dan berapa yang sudah tersisa ya. Berarti dimulai dari 1 Mei 2019 ini ya. 1 Mei 2019 untuk jangka waktu 1 tahun berarti nanti akan berakhir pada bulan apa? Kalau 1 tahun ya berarti bulan April ya, tanggal 31 April 2020 ini nanti akan berakhir. Nah, kemudian kita hitung berapa yang sudah menjadi hak perusahaan dari Mei sampai 31 Desember 2019. Ini akhir periode. Berarti yang sudah menjadi hak perusahaan ada berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 8 bulan ya. Berarti cara menghitungnya, ini yang sudah menjadi hak perusahaan ada 8 bulan atau yang terpakai berarti 8 per 12 dikali 50 juta. Karena tadi 1 tahunnya 50 juta nominalnya. Jadi hasilnya 33.333.000. Kemudian pendapatan untuk periode selanjutnya yaitu 1 Januari 2020 sampai 31 April 2020 ini ada 4 bulan. Maka kita hitung ya, pendapatan untuk tahun selanjutnya ada 4 bulan. Jadi yang tersisa yaitu 4 per 12 kali 50 juta sama dengan 16.666.000. Untuk membuat jurnal penyesuaiannya,
Ini kan sewa diterima di mukanya, posisinya di kredit ya. Berarti nanti jurnal penyesuaiannya ini sewa diterima di mukanya, di posisinya di lawannya, berarti di debit. Yang di kreditnya pendapatan sewa. Angkanya yang terpakai. Itu harus diingat. Jadi jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai utang, maka angkanya yang terpakai. Jadi cara menjurnalnya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Ya, jadi kalian perhatikan di sini, sewa diterima di muka awalnya di kredit, kemudian pada saat penyesuaian sewa diterima di mukanya di debit. Terus yang di kreditnya pendapatan sewa, angkanya yang terpakai. Kemudian jika dicatat sebagai pendapatan, berarti cara membuat jurnal penyesuaiannya, ini kan pendapatan sewanya di kredit. Berarti pendapatan sewanya kita letakkan di lawannya, berarti di debit. Yang di kreditnya yaitu sewa diterima di muka. Jadi perlu diingat, jurnal penyesuaiannya jika dicatat sebagai pendapatan, angkanya yang tersisa berarti yang ini. Jadi jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Kalian perhatikan di sini ya, ini pendapatan sewanya di kredit awalnya di jurnal umum atau di neraca saldo, maka nanti pada saat penyesuaian ini pendapatan sewanya lawannya, jadi di debit. Yang di kredit sewa diterima di muka, angkanya yang tersisa. Sekian penjelasan tentang jurnal penyesuaian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.